Halo Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Leo. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Lokesh Kanagaraj dan dibintangi oleh Thalapathy Vijay, Trisha Krishnan, Gautam Menon, dan Sanjay Dutt. Karakter di film ini diantaranya adalah Parthiban. Parthiban punya seorang istri bernama Satya dan dua orang anak yaitu Sidhu dan Chintu. Parthiban juga punya teman bernama Joshi dan polisi pengawal yang bernama Napoleon. Selain itu, ada gangster yang bernama Anthony dan juga Harold. Leo berkisah tentang seorang pemuda bernama Parthiban yang hidup tenang dengan profesi sebagai penyelamat hewan. Hingga pada suatu hari, Parthiban menjadi viral karena ia membunuh 5 orang begal. Nah, sejak kejadian itu, cerita hidup Parthiban berubah 180 derajat. Semua rahasia di masa lalu satu persatu mulai terungkap dan Parthiban ternyata bukanlah pria sembarangan. Penasaran siapa Parthiban? Nah, Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo Revive. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Terjadi perampokan di sebuah rumah mewah. Perampokan ini dipimpin oleh Shanmugam. Mereka beraksi dengan cara yang sangat sadis. Para perampok menjarah semua barang berharga milik korban. Mereka bahkan membunuh pemilik rumah dan memperkeos anak gadisnya. Teok, sebuah kota kecil di Himachal Pradesh, India, di mana wilayah ini sering diserang oleh beberapa ekor hyena. Hewan buas itu menyerang kota karena habitat mereka semakin sempit dan diganggu oleh manusia. Serangan hewan buas hyena semakin meresahkan. Pemerintah kemudian menugaskan polisi hutan yang bernama Joshi untuk menangani kasus tersebut. Joshi meminta bantuan penyelamat hewan yang bernama Parthiban agar menangkap hyena. Seekor hyena masuk ke area sekolah. Tim penyelamat segera menutup gerbang supaya hyena itu terjebak di sana. Anak-anak diinstruksikan masuk ke dalam kelas dan mengunci pintu. Aksi penyelamatan hewan buas itu dilakukan oleh Parthiban dengan bantuan Joshi dan anak laki-laki Parthiban yang bernama Sidhu. Kebetulan Sidhu punya keahlian melempar lembing. Lembing ini diberikan obat bius dan dilempar ke arah ayahnya yaitu Parthiban. Ketika hyena menyerang, Parthiban mencoba menikamnya menggunakan lembing tersebut. Tetapi sayang, tikaman tombaknya meleset. Seketika, 3 anak kecil keluar dari gudang dan mereka panik saat hyena menyerangnya. Parthiban kemudian beraksi secara heroik untuk menjinakkan hewan buas tersebut. Hyena buas itu pada akhirnya berhasil dijinakkan menggunakan obat bius. Semua orang bertepuk tangan untuk kehebatan Parthiban. Nah, untuk kehidupan pribadinya, Parthiban punya seorang istri cantik yang bernama Satya. Mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Chintu dan Sidhu. Selain bertugas sebagai penyelamat hewan, Parthiban juga punya sebuah kafe. Hari itu Parthiban membawa keluarga kecilnya ke tempat penangkaran hewan dan dia mengadopsi hyena itu dengan memberikannya nama Elsa. Suatu malam, komplotan penjahat Shanmugam beraksi di kota Teok. Mereka merampok pengendara motor dan juga mobil yang melintasi area jalanan yang sepi. Tidak hanya merampok, para begal ini juga membunuh korbannya karena mereka tidak mau menyerahkan PIN ATM.
Malam sudah larut, Parthiban bersiap menutup kafenya. Yang tersisa di dalam kafe hanya Parthiban bersama putrinya Cintu dan juga seorang pegawai kafe yang bernama Sruti. Seorang begal bernama Madhusudan masuk ke dalam kafe itu dan meminta secangkir kopi coklat. Parthiban tahu jika pria ini bukan pemuda baik-baik karena ia melihat pistol di balik pinggangnya. Parthiban kemudian memberikan begal itu uang cash, tetapi yang bersangkutan terus meminta kopi. Parthiban tidak mau cari masalah. Dia terpaksa membuatkan kopi untuk si begal. Setelah diberi kopi, si begal ini semakin ngelunjak. Kali ini, dia ingin menikmati kemolekan tubuh Sruti. Parthiban mulai terbakar amarahnya. Ia berpesan kepada putrinya Cintu, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari ruangan itu. Tutup mata dan telinga, dan jangan melihat apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Putri Parthiban anak yang penurut. Dia manut dengan perintah ayahnya. Setelah itu, Parthiban menghantam wajah penjahat itu dengan cangkir kopi. Melihat temannya diserang, keempat penjahat lainnya mulai beraksi. Mereka mengeroyok Parthiban. Tetapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Parthiban. Pria ini sangat jago bela diri. Merasa tidak mampu mengalahkan Parthiban, seorang penjahat justru berniat menyerang putrinya. Sementara penjahat yang lain mengancam Sruti menggunakan pecahan botol. Parthiban terdesak. Ia berpikir keras bagaimana caranya mengatasi dua masalah dalam satu gerakan. Alhasil, Parthiban meraih pistol sang begal dan menembak mati mereka semua di bagian kepala. Akibat kasus pembunuhan itu, Parthiban ditahan di kantor polisi. Sementara itu, isak tangis keluarga korban pecah tidak terbendung. Istri Shanmugam bahkan bersumpah akan balas dendam terhadap kematian suaminya. Ia juga tidak terima adiknya Madhusudan tewas di headshot oleh Parthiban. Sementara itu, Parthiban terlihat sibuk menjalani proses pengadilan. Dia mengaku membunuh para penjahat untuk melindungi pegawai kafe dan juga putrinya. Lagi pula, orang yang dibunuh oleh Parthiban adalah para gangster. Mereka merampok dan membunuh orang-orang sehingga menimbulkan ketakutan bagi publik. Setelah menimbang perkara dengan bijak, hakim kemudian memutuskan jika Parthiban tidak bersalah dalam kasus ini. Dia dibebaskan karena Parthiban membunuh untuk melindungi diri. Parthiban bahkan mendapatkan medali kehormatan atas keberaniannya membunuh para penjahat. Berita tentang Parthiban mulai viral di media. Seantero India familiar dengan wajah Parthiban dan dia dielu-elukan sebagai sosok pahlawan pembasmi begal. Setelah beritanya viral, Parthiban dihantui oleh rasa takut. Ia trauma mendengar bunyi di sekitarnya. Parthiban tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Bahkan, suara sekecil apapun terasa sangat menakutkan bagi Parthiban. Ia terus berjaga melindungi anak dan istrinya. Sudah 10 hari berlalu sejak Parthiban viral sebagai pahlawan India. Parthiban semakin dihantui oleh rasa takut. Dia mengunci diri di dalam rumah bersama anak dan istrinya. Adik ipar Parthiban mulai gerah dengan sikap Parthiban yang dianggap fobia berlebihan. Ia memaksa Parthiban untuk keluar rumah supaya anak-anaknya bisa bersekolah dan tidak tertekan. Parthiban mencoba uji nyali dengan belanja di pasar ikan. Dan benar saja, Parthiban diserang oleh sekelompok preman, saudara dari Shanmugam. Mereka tidak terima Shanmugam dan teman-temannya tewas dibunuh Parthiban. Parthiban tidak mau mengampuni semua penjahat yang menghajar dirinya. Ia membunuh mereka secara barbar dan tanpa belas kasihan. Ketika adegan pembantaian terjadi, istri dan 2 anak Parthiban melihat semua kejadian itu. Istri Parthiban ketakutan melihat suaminya yang seperti orang kesurupan. Bahkan ketika istrinya melarang, Parthiban tidak peduli. Dia benar-benar menggila dan terus menyerang lawan-lawannya. Setelah serangan di pasar ikan, trauma Parthiban semakin menjadi-jadi. Dia datang ke kantor polisi dan minta agar keluarganya diberikan perlindungan polisi selama 24 jam di rumahnya. Kepala polisi tidak mau menuruti keinginan Parthiban. Ia pun berkata, "Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya minta perlindungan polisi. Kami sibuk mengawasi keluargamu, sementara kamu sendiri enak-enakan memeluk istrimu di rumah."
Ucapan Kapolres membuat Parthiban tersinggung. Parthiban nekat ingin menghajar Pak Kapolres, tetapi ia dihentikan oleh beberapa polisi yang ada di sana. Parthiban dengan sekuat tenaga mendorong Pak Kapolres hingga keluar dari kantor polisi itu. Dan di sana, media ternyata sudah berkumpul. Mereka secepatnya memberitakan momen langka tersebut. Lagi-lagi, Parthiban kembali viral. Meskipun diserang oleh penjahat, namun Parthiban tidak terluka. Nah, alasan inilah yang digunakan oleh Pak Kapolres untuk menolak memberikan perlindungan kepada keluarga Parthiban. Karena polisi seakan tidak punya niat melindungi keluarganya, Parthiban nekat melukai dirinya sendiri. Ia meminta bantuan Joshi untuk merobek punggungnya. Setelah melihat luka di tubuh Parthiban, Kapolres akhirnya mengirimkan seorang polisi untuk mengawasi keluarga Parthiban. Polisi ini secara fisik tidak meyakinkan. Perawakannya pendek, badannya kecil, dan fisiknya juga lemah. Meskipun demikian, polisi yang bernama Napoleon ini mengaku jika dia punya prestasi yang cukup mentereng. Napoleon kemudian menunjukkan piagam penghargaan yang menyatakan bahwa dirinya pernah menggagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 900 kg dari tangan para gangster. Parthiban akhirnya berani untuk beraktivitas kembali. Ia mulai membuka kafenya. Namun di saat bersamaan, seorang gangster mengambil foto Parthiban dan ia segera mengirimkan foto itu kepada bosnya Anthony. Anthony kemudian membandingkan foto Parthiban dengan foto seorang pemuda. Dan setelahnya, Anthony berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Leo." Perlahan masa lalu Parthiban mulai terungkap. Dalam dunia gangster, Parthiban terkenal dengan nama panggilan Leo. Setelah mengetahui lokasi keberadaan Leo, Anthony bersama anak buahnya berbondong-bondong menuju ke kota Teok. Kebetulan, Anthony tinggal di wilayah Telanggana dan tempat itu lumayan jauh dari kota Teok. Ketika penjahat mulai melakukan migrasi ke rumah Parthiban, di saat itulah Parthiban membuat berbagai perangkap untuk menghadapi mereka karena Parthiban sadar jika identitas dirinya sudah terbongkar. Anthony Das datang ke kafe. Dia memesan kopi. Ketika Parthiban menyajikan pesanan, Anthony teringat akan keahlian Leo di masa lalu. Leo punya kebiasaan memutar silinder penyimpanan peluru seperti ini. Setelah melihat itu, Anthony kemudian memanggil sebuah nama. Leo. Parthiban menjawab, "Maaf Pak, saya bukan Leo. Bapak sepertinya salah orang." Pria tua ini kembali menyebut nama Leo. Ia tidak menghiraukan ucapan Parthiban. Anthony kembali meyakinkan Parthiban bahwa orang yang dia lihat saat ini adalah Leo. Anthony bahkan menyebutkan rokok kesukaan Leo. Parthiban justru membantah. Dia mengaku tidak kenal dengan Leo. Parthiban bahkan tidak merokok. Setelah itu, Anthony membuka botol alkohol dan Parthiban menegurnya. "Maaf Pak, di sini alkohol tidak diizinkan." Pak tua Anthony mulai tertawa. Sementara Leo, ia justru kebingungan. Anthony dan rombongannya meninggalkan kafe. Malam harinya, Parthiban bertanya kepada Joshi, siapa Leo dan kenapa dirinya dikait-kaitkan dengan nama itu. Joshi mulai bercerita. Ada seorang pengusaha rokok bernama Anthony Das dan dia punya anak bernama Leo Das. Menurut rumor, Leo tewas dalam sebuah insiden, sementara rumor lain mengatakan jika Leo masih hidup. Masalahnya adalah wajah Leo mirip dengan wajah Parthiban. Parthiban tentu saja membantah ucapan Joshi. Mungkin mereka mirip secara fisik, namun Parthiban lahir dan dibesarkan di sebuah panti asuhan. Ketika dewasa, Parthiban bertemu dengan Satya, kemudian menikah dengannya. Ucapan Parthiban membuat Joshi semakin penasaran. Joshi kemudian mencari tahu lebih banyak tentang Leo. Ia mendatangi sebuah penjara. Di sana, Joshi bertemu dengan seorang penjahat yang tahu banyak tentang kehidupan Leo. Penjahat ini bernama De Souza. Menurut keterangan De Souza, tahun 1999, Anthony Das mendirikan perusahaan tembakau yang dinamakan Das & Co Corporation. Perusahaan ini sangat sukses dan menguasai pangsa pasar rokok seantero India. Anthony kemudian bekerja sama dengan adiknya yang bernama Harold. Nah, kebetulan Harold baru kembali dari India dan sebelumnya ia tinggal di Kanada. Sekembalinya Harold, perusahaan tembakau Das & Co milik Anthony secara diam-diam memproduksi dan menyelundupkan narkoba yang dinamakan Datura, yaitu sejenis narkoba yang lebih mematikan dari kokain. Dalam menjalankan bisnisnya itu, Harold dan Anthony dibantu oleh orang kepercayaannya, yaitu anak Anthony sendiri yang bernama Leo.
Penyelundupan dilakukan Leo berlangsung sukses karena Leo sangat tangguh dan juga pemberani. Ia tidak takut siapapun, termasuk kepada polisi. Tidak hanya membantai polisi, Leo juga membasmi para penjahat yang ada di dalam komplotan gangsternya. Satu persatu pengkhianat dihabisi oleh Leo yang membuat semua gangster sangat takut kepadanya. Leo tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh adik kembarnya yang bernama Elisa. Mereka kembar namun tidak seiras. Meskipun demikian, Leo sangat menyayangi Elisa. Hingga pada suatu hari, ayah Leo menciptakan sebuah petaka. Tuan Anthony adalah orang yang begitu percaya kepada tahyul dan juga ramalan. Setiap 2 tahun sekali, dia akan memberikan sesajen berupa nyawa manusia untuk dijadikan tumbal. Hari itu, Anthony meminta bantuan guru spiritualnya untuk memberikan ramalan bisnis. Guru spiritual Anthony meramalkan bahwa untuk semakin sukses, perusahaan Anthony harus memberikan tumbal, yaitu nyawa dari salah satu anak kembarnya. Karena Leo dan Elisa memiliki horoskop yang sama. Anthony hidup untuk bisnis dan kepercayaan kepada tahyul tidak bisa dinegosiasi. Ia kemudian memilih menjadikan Elisa sebagai tumbal. Anthony mengikat Leo pada sebuah kursi. Ia kemudian menjelaskan tentang rencananya untuk mengorbankan Elisa. Leo tidak terima saudara kembarnya dibunuh. Ia rela mati demi menyelamatkan adiknya Elisa. Tinggalkan dia! Leo berteriak kepada ayahnya yang sedang beranjak untuk memenggal kepala putrinya. Leo memberontak. Ia berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu dirinya. Setelah itu, Leo menyerang ayahnya. Kemudian terjadi perkelahian antara Leo melawan ayahnya. Anthony terdesak dan dia dibantu oleh adiknya Harold. Dalam pertarungan itu, Leo berhasil membakar gudang Datura karena ia kesal kepada ayah dan juga pamannya yang lebih mementingkan perusahaan ketimbang nyawa Elisa. Pada satu kesempatan, Harold pada akhirnya berhasil membunuh Elisa. Leo terpukul atas tewasnya Elisa. Di saat Leo terlena dalam kesedihannya, Anthony justru menembak putranya Leo. Setelah itu, gudang Datura terbakar hebat dan Leo terjebak di sana. Setelah mendengar cerita De Souza, Josie yakin jika Leo tewas dalam kebakaran tersebut. Sementara Satya, ia justru penasaran apakah Parthiban adalah Leo. Satya mengunjungi panti asuhan di mana Leo dibesarkan. Di sana, ia bertemu dengan teman masa kecil Parthiban. Menurut keterangan dari pria itu, Parthiban memang tinggal dan besar di panti asuhan bersama dirinya. Mereka terpisah sejak Parthiban kuliah. Tetapi, Parthiban masih berkirim surat kepadanya. Pria ini kemudian memberikan surat Parthiban kepada Satya. Setelah memeriksa suratnya, Satya jadi yakin jika suaminya itu bukanlah Leo, si gangster itu, karena tulisan tangannya berbeda. Setelah mendapatkan barang bukti berupa tulisan tangan Parthiban, Satya kembali ke rumahnya. Ternyata, kunjungan Satya ke panti asuhan diketahui oleh Parthiban. Pria itu menangis. Dia kecewa karena Satya, istrinya, meragukan jati dirinya sebagai Parthiban. Karena sebelumnya, Parthiban pernah berkata kepada istrinya bahwa dia bukanlah Leo dan dia tidak mengenal siapa Leo. Ketika Parthiban menangis, Satya segera mencium dan memeluk suaminya itu. Satya mengatakan kepada Parthiban bahwa dia sengaja ingin mencari bukti bukan karena dia tidak percaya. Tetapi Satya ingin memberikan bukti kepada orang-orang bahwa suaminya memang bukanlah Leo. Anthony menculik Sidhu. Ia kemudian menelpon Parthiban. Anthony ingin mengorbankan Sidhu sebagai tumbal demi bisnisnya. Parthiban dan Napoleon segera mengejar rombongan mobil Anthony. Setelah itu terjadi pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Parthiban berhasil membunuh Anthony ayahnya. Meskipun demikian, Sidhu ternyata tidak ada di sana karena Sidhu justru ditahan oleh Harold. Setelah mengetahui kematian abangnya Anthony, Harold menelpon Parthiban. Dia meminta barter mayat Anthony dengan Sidhu. Parthiban segera ke kediaman Harold. Ketika
Parthiban bertemu dengan Harold. Di saat itulah Harold mengatakan bahwa dia telah mengirim orang-orangnya untuk membunuh istri dan anak Parthiban. Rumah Parthiban hanya dijaga oleh Josie dan Napoleon. Tetapi satu persatu anak buah Harold terkena jebakan yang dipasang oleh Parthiban. Tidak hanya tewas karena jebakan, anak buah Harold juga dihabisi oleh Josie. Ketika beberapa penjahat berhasil masuk ke dalam, mereka disambut oleh Napoleon. Pada akhirnya, ada seorang anak buah Harold yang berhasil masuk ke kamar Satya. Penjahat yang satu ini bersiap menghabisi Satya dan juga putrinya. Tetapi sejurus kemudian, Satya diselamatkan oleh hyena peliharaan Parthiban yang bernama Elsa. Mengetahui semua anak buahnya telah tewas terbunuh, Harold terbakar api amarah. Ia berniat membunuh Parthiban, tetapi Parthiban sangat cekatan. Ia berhasil menepis semua serangan yang diberikan oleh Harold. Harold pada akhirnya kalah dalam pertarungan tersebut. Sebelum Parthiban menembak mati pamannya, ia terlebih dahulu tertawa dan membongkar rahasianya. Parthiban ternyata adalah Leo. Dia mengaku kepada pamannya bahwa saat ini ia menyamar menjadi orang lain demi melindungi keluarganya. Parthiban alias Leo berhasil menyelamatkan putranya Sidu. Sebelum keluar dari tempat itu, Parthiban menyempatkan diri, menyalakan rokok, dan mulai berbicara sendiri di depan mayat Harold. Dari ocehannya itu, diketahui jika ternyata Parthiban dengan sengaja merahasiakan identitasnya agar nyawa anak dan istrinya bebas dari ancaman para gangster. Dan setelah itu, Leo menabur bubuk mesiu dan ia meledakkan pabrik Datura tersebut. Film ditutup dengan adegan di mana Leo bersama keluarganya berkumpul untuk sarapan pagi. Setelah itu, Leo mencoba menutup gerbang rumahnya. Nah, di saat itulah Leo mendapatkan sebuah panggilan telepon. Penelpon misterius ini mengatakan bahwa dia tahu jika Parthiban adalah Leo. Penelpon misterius menambahkan bahwa menghancurkan pabrik Datura milik keluarga Anthony tidaklah cukup untuk menghentikan narkoba di tanah India. Masih banyak lagi pabrik yang harus Leo hancurkan. Leo alias Parthiban mengenali suara penelpon. Ternyata Leo punya musuh di masa lalu dan musuhnya akan kembali menghantui Leo di masa kini. Dan film pun berakhir.